pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami, guruku tersayang. Selamat pagi anak-anakku semua, anak-anak kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini ketemu dengan kami untuk ruang siar guru. Pada kesempatan ini ya anak-anak, selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan, dan semoga dengan ibadah puasa anak-anak akan mendapat pahala yang maksimal dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku semua, pagi ini Ibu akan menyampaikan beberapa hal kenapa anak-anak belajar di rumah. Di antaranya karena ada aturan dari pemerintah bahwa anak-anak harus belajar di rumah karena ada virus COVID. Ya, untuk itu anak-anakku, pada kesempatan ini nanti anak-anak harus memperhatikan, mempelajari bersama-sama. Pagi ini anak-anak sudah segar semua, sudah siap semua untuk mengikuti pelajaran pada pagi ini. Semoga nanti anak-anak bisa mengambil hikmah dari semua yang kita alami ini. Anak-anakku semua, apa yang sudah anak-anak lakukan di pagi ini? Pasti sudah membantu orang tua, membersihkan rumah, membantu tadi yang bersahur, yang sudah sahur membantu untuk menyiapkan makan sahur. Anak-anakku semua, anak-anak mengalami belajar di rumah karena ada peristiwa alam, yaitu munculnya COVID. Untuk itu ya anak-anak, coba kita lihat dulu untuk video berikut ini. Adik-adik, yuk kita berkenalan dengan si COVID-19. Hai, namaku COVID-19. Aku adalah virus corona jenis baru yang ditemukan. Tahukah kamu, corona artinya mahkota. Katanya sih, tubuhku runcing-runcing mirip mahkota. Corona, di mana kamu? Hei, aku di sini. Aku kecil sekali. Jadi, kamu tidak dapat melihatku. Kalau kamu bertahan hidup dengan makan, berbeda denganku, aku membuat rumah di dalam tubuh manusia. Sebelum membuat rumah, aku menempel di benda-benda sekitarmu, binatang peliharaanmu, bahkan orang-orang yang kamu kenal. Setelah memasuki tubuh manusia, aku juga bisa melompat melalui mulut dan hidungnya. Aku pandai melompat loh. Aku bisa melompat sejauh 1-2 meter. Kira-kira sepanjang tubuh orang tuamu jika sedang tidur. Setelah membuat rumah di dalam tubuh manusia, aku bisa membuat mereka batuk, pilek, demam, sakit tenggorokan, sulit bernafas, dan merasa mudah lelah. Terdengar seperti saat kamu terkena flu ya. Hei, jangan takut. Anak-anak yang sehat biasanya tidak akan sakit terlalu parah. Tetapi, orang-orang tertentu seperti orang yang sudah tua, orang dengan penyakit tertentu, ibu hamil, dan adik bayi bisa sakit lebih parah karenaku. Jadi, kamu harus menjaga mereka bersama-sama ya. Tahukah kamu bisa membantu mengusirku loh. Kamu bisa menjadi pahlawan penangkal COVID-19. Caranya mudah. Pertama-tama, kamu harus menjaga tubuhmu agar tetap sehat dan tidak menularkanku ke orang lain. Di dalam tubuh, musuh terbesarku adalah pasukan imun. Wah, kalau mereka menyerangku, aku bisa mati. Semakin kamu hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi dan berolahraga, semakin banyak pasukan imun yang akan menyerangku. Jangan terlalu dekat ketika banyak orang. Apakah sekolahmu diliburkan? Tetaplah belajar di rumah ya. Kalau orang-orang berada di rumah masing-masing, aku jadi sulit melompat deh. Terlalu jauh. Tempat favoritku itu di tanganmu. Tapi, aku sangat benci dengan sabun. Jadi, sering-seringlah cuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 20 detik sambil nyanyikan lagu favoritmu. Atau, gunakan hand sanitizer dan tunggu hingga kering. Oh iya, aku juga pandai bersembunyi di sela-sela jari dan kukumu. Jadi, pastikan mereka juga tergosok ya. Jauhkan tanganmu dari wajah
agar aku tidak bisa masuk ke mulut, mata, dan hidungmu. Kalau kamu merasa tidak enak badan, segera ceritakan ke orang tuamu dan periksakan diri ke dokter jika diperlukan. Jangan lupa gunakan masker agar aku jadi terperangkap dan tidak bisa melompat suka hatiku. Tidak, aku terperangkap. Saat bersin atau batuk, tutuplah hidung dan mulutmu dengan tisu. Setelah itu, jangan lupa buang tisu ke tempat sampah. Lalu, cuci tangan lagi deh. Atau, gunakan bagian dalam dari sikumu untuk menutupi mulut dan hidungmu. Orang-orang di sekitarmu mungkin merasa takut denganku. Mungkin juga kamu, karena belum kenal denganku. Tidak perlu khawatir. Tahukah kamu, para ahli di seluruh dunia sedang bekerja keras untuk memusnahkanku dengan mencari vaksin dan obat penangkal. Dadah. Ajaklah keluargamu untuk menjadi pahlawan penangkal COVID-19. Semakin banyak pahlawan, semakin takut aku berada di dekat kalian. Hanya dengan bersama-samalah, kalian dapat melawanku, si COVID-19. Anak Indonesia sehat, berkualitas, dan terlindungi. Jaga jarak, jaga diri, jaga sesama. Bersama Radio Komunitas, kita cegah COVID-19. Pesan ini disampaikan oleh Jaringan Radio Komunitas Indonesia dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Nah, itu anak-anak salah satu video memperkenalkan tentang corona. Kalau anak-anak punya teman yang baru di kelas, itu biasanya kan memperkenalkan diri. Tidak kenal, maka tidak sayang. Dengan corona ini, kita memperkenalkan diri. Dengan perkenalan corona ini, tidak kenal, maka tidak waspada. Untuk itu, perkenalan ini sebagai petunjuk untuk anak-anak untuk waspada apa dampak yang akan diakibatkan dengan corona ini. Jadi sudah melihat video, sekarang kita cermati bersama-sama, kita pelajari bersama-sama istilah-istilah yang ada di corona tersebut. Apa itu corona? Anak-anak kreatif. Coronavirus menurut WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, coronavirus atau virus corona merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit, mulai dari flu biasa hingga penyakit yang parah seperti MERS dan SARS. Nama coronavirus berasal dari proyeksi seperti mahkota di permukaannya. Corona dalam bahasa Latin berarti mahkota. Apa itu COVID-19? Kenapa dikatakan COVID-19? Coronavirus di tahun 2019 maka disingkat menjadi COVID-19. COVID-19 adalah nama yang diberikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Nama tersebut pertama kali diumumkan oleh Dirjen WHO, yaitu Tedros Adhanom pada tanggal 11 Februari 2020 di Jenewa, Swiss. ODP, singkatan dari orang dalam pemantauan. Menurut juru bicara pemerintah untuk penanganan corona, yaitu Bapak Ahmad Yuryanto, yang sering anak-anak kreatif lihat di TV, kalau jam 16.00 itu pasti muncul di sana untuk menyampaikan perkembangan dampak dari corona setiap hari. Orang yang berstatus ODP belum menunjukkan gejala sakit, namun ODP sempat bepergian ke negara epicentrum virus corona atau melakukan kontak langsung dengan orang yang diduga positif corona. Selanjutnya, PDP atau pasien dalam pemantauan. PDP biasanya telah menunjukkan gejala terinfeksi COVID-19, mulai dari demam, batuk, pilek, hingga sesak nafas. Seseorang yang telah berstatus PDP harus diberikan pengawasan yang baik karena sudah menjadi pasien. Berikutnya anak-anak positif. Seseorang yang positif baru akan dinyatakan positif terinfeksi virus COVID-19 setelah menjalani serangkaian pemeriksaan di rumah sakit seperti cek darah, ronsen paru-paru, hingga swab test. Pasien yang telah dinyatakan positif harus menjalani perawatan di rumah sakit. Ini anak-anak kreatif, suspek. Suspek merupakan pasien yang telah menunjukkan gejala terjangkit virus corona.
Pasien suspek COVID-19 akan diperiksa spesimennya menggunakan 2 metode. Yang pertama, polymerase chain reaction atau PCR dan rapid test. Selanjutnya swab test. Swab test biasa disebut juga dengan uji swab. Merupakan serangkaian pengujian dengan mengambil sampel ludah atau lendir di tenggorokan bagian belakang atau saluran pernafasan bawah. Pengujian sampel ini bertujuan untuk mendeteksi adanya virus corona atau tidak. Selanjutnya anak-anak isolasi. Anak-anak sering mendengar isolasi saat ini, sering disiarkan di televisi tentang isolasi dan sebagainya. Isolasi anak-anak kreatif adalah langkah yang perlu dilakukan oleh orang-orang yang terinfeksi COVID-19. Tujuannya untuk menjauhkan orang-orang yang terinfeksi penyakit menular dari mereka yang masih sehat agar tidak tertular. Karantina. Menurut WHO, karantina ditunjukkan bagi orang yang sehat atau yang telah terpapar virus corona tetapi tidak bergejala. Orang ini tidak tahu bahwa yang bersangkutan itu sudah terdampak dari COVID ini. Dengan melakukan karantina, seseorang yang mungkin terpapar tidak mungkin menularkan penyakit menular tersebut kepada orang lain karena mereka tinggal di rumah. Seperti anak-anak saat ini, belajar di rumah, tidak boleh keluar rumah kecuali keperluan penting. Ketika keluar rumah harus juga bermasker, memakai hand sanitizer. Itu sebagai upaya, usaha jangan sampai tertular atau menulari orang yang sehat. Selanjutnya, local transmission. Local transmission adalah saat di mana kasus penyebaran atau infeksi virus corona terjadi di lokasi tempat pasien tinggal atau berada saat itu. Jadi kalau di kampung anak-anak kreatif ada yang terinfeksi virus corona, maka disitulah disebut local transmission. Selanjutnya, imported case. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Kemenkes, imported case adalah kasus penularan COVID-19 yang menimpa seseorang yang baru kembali dari luar negeri. Jadi orang tersebut tertular wabah saat berada di luar negara asalnya atau tempat tinggalnya. Berikutnya anak-anak lockdown. Anak-anak sering melihat di kampung anak-anak kreatif, di sekitar anak-anak kreatif, di televisi ada tulisan lockdown, di internet, di YouTube ada tulisan lockdown. Apa itu lockdown anak-anak? Lockdown diambil dari bahasa Inggris yang artinya terkunci. Jika dikaitkan dengan kasus corona, maka lockdown adalah mengunci seluruh akses masuk dan keluar dari suatu daerah atau negara sebagai langkah untuk menghentikan persebaran. Tujuannya anak-anak, biar apabila di daerah tersebut ada yang sakit, dia tidak keluar sehingga tidak menularkan orang yang ada di luar sana. Begitu juga ada yang orang luar yang terinfeksi, dia tidak masuk di daerah anak-anak kreatif sehingga anak-anak kreatif tidak tertular dari luar dari orang tersebut yang terinfeksi COVID-19. Selanjutnya anak-anak, physical distancing. Physical distancing merupakan strategi kesehatan masyarakat untuk mencegah atau memperlambat persebaran virus corona. Tujuannya untuk mencegah orang sakit melakukan kontak dengan orang lain dalam jarak dekat. Di sini minimal 2 meter untuk jaga jarak. Anak-anak mungkin pernah sering melihat di televisi, di instansi-instansi pemerintah maupun swasta ada tanda silang. Ada jarak, setiap kursi, setiap tempat duduk diberi jarak 1 kursi untuk diduduki orang. Itu sebagai langkah physical distancing, menjaga jarak. Begitu juga ketika anak-anak bertemu dengan orang atau berbicara dengan orang, juga menjaga jarak agar tidak tertular. Selanjutnya anak-anak kreatif, work from home, bekerja dari rumah. Kalau anak-anak belajar di rumah, ini bekerja dari rumah.
merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dengan berbagai lembaga, instansi, perusahaan untuk memperkerjakan karyawan atau pegawainya di rumah masing-masing. Ini sebagai langkah agar tidak menularnya COVID-19. Ini anak-anak sering mendengar APD, alat pelindung diri. Bentuknya kalau anak-anak melihat seperti astronot ya, para perawat ini, para tenaga kesehatan memakainya seperti astronot. APD adalah salah satu peralatan perlindungan diri yang sangat penting untuk mencegah penularan virus corona. Yang termasuk APD adalah masker, baju hazmat, dan sarung tangan. Hand sanitizer, ini anak-anak, cairan pencuci tangan. Dulu anak-anak sering memakai ketika perjalanan, mau makan sesuatu karena tidak menemukan air, pakai hand sanitizer. Tapi sekarang anak-anak, setiap hari, setiap kegiatan, anak-anak memakai hand sanitizer. Apalagi kalau pas keluar, tidak di rumah, tidak ada air, tidak ada sabun, ini sebagai alternatif untuk mencuci tangan. Hand sanitizer merupakan sarana pembersih alternatif jika sulit menemukan air bersih dan sabun. Komposisi hand sanitizer biasanya terdiri dari alkohol dan triklosan yang berfungsi sebagai antiseptik. Hati-hati anak-anak kreatif ya, kalau memakai hand sanitizer jangan kebanyakan, jangan terlalu berlebihan. Karena di sini mengandung alkohol sehingga bisa merusak kulit. Bahkan bisa menyebabkan coronavirus ini kebal seandainya memakai terlalu berlebihan. Jadi pakailah sewajarnya pada saat anak membutuhkan, mungkin pada saat anak mau makan, atau anak-anak kreatif setelah makan, atau memegang gagang pintu dan sebagainya. Itu ya anak-anak untuk pemakaian hand sanitizer. Hazmat suit. Hazmat suit adalah pakaian yang dirancang khusus anak-anak, tidak semua orang boleh memakai. Yang memakai hanya tenaga medis untuk melindungi diri karena melayani orang-orang yang sakit. Hazmat suit adalah pakaian yang dirancang khusus untuk melindungi pemakainya terhadap zat atau bahan berbahaya, termasuk bahan kimia atau virus. Biasanya perlengkapan lain yang dipakai adalah kacamata dan sarung tangan. Kalau anak-anak melihat di televisi bagaimana perjuangan tenaga kesehatan memakai pakaian ini dengan melayani pasien yang sakit. Dengan gerakan yang terbatas, mereka berjuang di garda depan kesehatan. Masker N95. Masker N95 merupakan masker anti polusi. Masker ini biasanya digunakan untuk melindungi diri dari asap atau kabut. Kalau anak-anak melihat tenaga pemadam kebakaran pas menolong rumah atau tempat yang kebakaran memakai masker, itu untuk melindungi asap. Selain itu, masker N95 mampu menyaring partikel halus hingga 95%, maka dikatakan N95. Masker ini saat ini ya anak-anakku hanya boleh dipakai untuk tenaga medis. Karena terbatasnya produk dan juga langka sekarang didapat, sehingga hanya dianjurkan oleh pemerintah dipakai untuk tenaga medis saja. Sedangkan kita semua dianjurkan untuk memakai masker yang dari kain sehingga bisa dicuci. Masker ini setiap 4 jam yang dari kain ini ya anak-anakku, setiap 4 jam dicuci. Yang bersih dijemur, disetrika, bisa dipakai kembali. Sedangkan masker N95 tidak bisa dicuci, tidak bisa dipakai ulang. Setelah dicuci dibuang ya nak ya. Maka dibatasi, dianjurkan untuk kita semua yang tidak sakit untuk tidak memakai masker N95. Pandemi anak-anak, apa itu pandemi? Pandemi biasanya disematkan untuk penyakit menular yang mengancam banyak orang di dunia secara bersamaan. Anak-anak di televisi ada 200 negara sedunia yang kena virus corona ini.
Pandemi lebih mungkin terjadi pada virus baru yang bisa menular pada seorang dengan mudah dan dapat menyebar antar manusia secara berkelanjutan. Ini anak-anakku yang disebut pandemi, sehingga pandemi ini sangat diwaspadai karena sudah menjalar seluruh dunia termasuk Indonesia, dan dari hari ke hari di Indonesia juga pasien corona ini meningkat. Demikian anak-anakku tentang istilah-istilah dari corona. Jaga sehat, jaga semangat, tetap belajar dan tetap bekerja. Anak-anakku semua, pada kesempatan ini dengan apa yang Ibu sampaikan tadi anak-anak bisa mewaspadai apa yang harus anak-anak lakukan ketika di rumah. Ketika akan makan, cuci tangan dulu. Setelah makan, cuci tangan lagi dengan sabun. Cuci tangan juga ada caranya anak-anak ya. Setelah pakai sabun, dengan air yang mengalir. Karena dengan air yang mengalir, bakteri maupun virus akan jatuh dari tangan kita. Setelah digosok punggung tangan, kanan, kiri, sela-sela dari sela-sela ibu jari. Kemudian kuku dengan mengusap-usapkan di telapak tangan yang satunya, kemudian juga yang satunya. Ketika mencuci, menyabun dengan sabun itu sampai pergelangan tangan ya anak-anak, jangan cuma yang di telapaknya saja, tapi sampai pergelangan tangan. Gosok-gosok itu. Tuh. Kemudian anak-anak memakai masker. Ketika memakai masker, jangan bosan-bosan. Pakailah masker ketika keluar rumah, ketika berbicara dengan temannya. Jadi jangan lepas untuk memakai masker, kecuali anak-anak berada di ruang sendirian seperti Ibu saat ini. Di ruang sendirian sehingga Ibu tidak bermasker dan memberi pelajaran kepada anak-anak. Jadi tidak apa-apa. Tapi ketika komunikasi dengan orang lain, jaga jarak minimal 2 meter dan bermasker. Selanjutnya anak-anak makan makanan yang bergizi. Ya, jaga makanan, jangan makan yang instan terus-menerus sehingga daya tahan anak-anak lemah. Anak-anak tetap harus semangat, tetap belajar, maka tetap jaga makanan di rumah. Selanjutnya anak-anak istirahat yang cukup. Biarpun anak-anak belajar di rumah, anak-anak juga punya waktu untuk istirahat. Biasakan ya anak-anak kreatif untuk belajar sama jamnya seperti pagi. Jam 7 sudah siap-siap, sudah cantik, sudah ganteng, sudah siap untuk menerima tugas.